Oke, selamat malam ya teman-teman follower setia consulting. Balik lagi di event mingguan kita. Kita ada di event Dengobis ya, ngobrol seputar bisnis teman-teman ya. Seperti biasa kita akan undang narasumber-narasumber untuk bisa sharing ya terkait bisnis mereka. Ya. Dan malam ini kita undang seorang narasumber yang bergerak di bidang F&B teman-teman ya. Rasanya udah lama kayaknya kita nggak ngundang narasumber yang bidang F&B. Jadi hari ini kita undang narasumber di bidang food and beverage ya. Harapannya teman-teman bisa belajar banyak hal ya terkait food and beverage ya. Dan teman-teman yang nanti mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi judul live kita malam ini strategi bisnis F&B teman-teman ya. Oke, sambil nunggu narasumber kita join ya. Nah, saya boleh sapa-sapa teman-teman yang udah join malam ini ya. Ada Aisyah Amini ya. Selamat malam Kak Aisyah. Ada Hasbi Halo ya. Selamat malam. Ada Jajan Yuk. Wah, ini cocok nih F&B ya teman-teman ya. Jajan Yuk ya. Semoga bisa mendapatkan banyak hal ya dari event malam ini. Ada Pak Thomas Tirta. Selamat malam ya Pak Bro. Selamat malam ya. Jadi teman-teman kita dari The Consulting ya, sedikit intermezzo ya. Kita dari The Consulting juga dalam waktu dekat teman-teman yang mungkin saat ini lagi bingung soal perpajakan, soal Cortex lah ya, soal pembukuan dan segala macamnya. Kita ada mau bikin event teman-teman, seminar ya, lebih ke workshop. Jadi teman-teman nanti juga akan dilibatkan pelatihannya di Jakarta dan Surabaya. Tapi yang Jakarta udah selesai ya, kemarin akhir Januari minggu lalu ya. Di Surabaya akhir Februari 21 Februari kita akan bikin event workshop ya seputar Cortex. Buat teman-teman yang lagi bingung soal perpajakan, kalian bisa join ya, bisa kontak tim dari The Consulting gitu ya. Oke, sambil saya mulai coba undang narasumber kita ya. Oke, halo Kang Imo. Halo, Mas Lukas. Iya, ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan? Iya. Masa? Teman-teman boleh komen dong, kira-kira kelihatan nggak ya Kang Imo di sini ya, di frame ini ya? Kok saya nggak kelihatan ya? Coba, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masih belum? Masih belum? Iya. Masa sih? Bentar. Maksudnya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya? Oh, Kelihatan. oke. Berarti rasanya di saya nih yang lagi problem. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Siap. Makanya saya juga bingung. Oke, Kang Imo. Oke, Iya. oke. Siap, thank you. Gimana kabarnya Kang Imo? Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik ya. Baik. Siap. Oke, jadi tadi saya sempat spill di awal. Kita malam ini akan banyak belajar seputar bisnis F&B gitu ya. Jadi kan Kang Imo ini lagi banyak banget brand-brand F&B. Mungkin boleh perkenalan sendiri habis ini ya. Tapi saya boleh spill sedikit gitu ya. Kang Imo ada banyak F&B mulai dari seblak, bakery, ya bakso ya. Juga ada studio foto, saya ingat saya. Jadi nah tuh gimana tuh ngeramu itu semua, bangunnya seperti apa, nanti Kang Imo boleh sharing-sharing ya. Mungkin boleh silakan perkenalan diri dulu Kang Imo buat teman-teman yang mungkin pengen kenal lebih jauh nih. Ya, suaranya udah aman ya? Aman. Iya. Ya, kenalkan, nama saya Ahmad sebetulnya namanya ya. Ya. Cuman kerap disapa dengan Kang Imo seperti itu. Embrio saya itu memang di F&B, awal mula berbisnis di F&B pada tahun 2014. Jadi pada waktu itu saya memang sedang melanjutkan studi kan di Solo, tepatnya di ISI Surakarta. Karena memang survive pada waktu itu, kita cari peluang untuk cari cuan dan istilahnya seperti itu. Akhirnya
otomatis saja saya waktu itu buka usaha kecil-kecilan dari kos-kosan. Nah itu embrionya tuh guys. Jadi buka pertama itu dari kos-kosan kemudian ke pinggir jalan. Ternyata rame karena pada waktu itu memang seblak itu jarang di Solo, bahkan nggak ada ya 2014 itu. Nah saya melihat peluang itu, saya akhirnya mengedukasi seblak itu apa, seblak itu dari mana. Nah gitu kan, kemudian saya buka usaha dan rame pada waktu itu. Alhamdulillah singkat cerita 2014 buka, 2016 udah mulai berkembang, bahkan bisa sampai buka cabang di kalau nggak salah waktu itu yang perform itu 12 cabang lah. Sebetulnya agak tambah ada beberapa lah, cuman yang bisa dibilang yang perform itu 12 cabang pada 2016-17an lah kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Nah itu embrionya. Setelah itu baru ekspansi seblak teh itu, ekspansi ke hampir 10 kota ya. 2018-19, kemudian singkat cerita di 2024 sudah lebih dari 20 kota untuk seblak teh ya. Jadi ekspansi di sistem kemitraan. Jadi ekspansinya dengan sistem kemitraan. Itu embrio bisnis saya. Kalau sekarang sih, kalau yang tadi Mas Lukas sedikit ada prolognya bahwa saya ada beberapa lini bisnis yang memang lini bisnisnya di F&B sendiri, ada bakery, ada bakso, pentol, dan ST. Ini lagi di bus ya hari-hari ini. Saat ini lagi di bus sampai bisa banyak sekali mungkin di beberapa kota. Jadi pentol dan ST Jumbo Solo seperti itu. Kemudian ada bakso aci cuanki dan sebagainya untuk di F&B-nya. Jadi itu. Kemudian ada di jasanya juga di studio foto, di branding, di agensi kreatif. Nah gitu-gitu aja. Jadi di jasanya lebih ke branding sebetulnya, sama studio foto, media sosial spesialis masuk juga. Jadi itu sedikit cerita lah, prolognya dulu ya. Menarik. Kok bisa ini, Cang? Kok bisa dari F&B masuk ke studio foto dan branding tadi itu? Arahnya kan ke branding digital marketer gitu ya? Betul. Ya kalau udah, karena memang udah melewati beberapa fase kali ya di dalam dunia bisnis, sehingga ya akhirnya saya melihat peluang-peluang juga, dan kita akhirnya menentukan langkah untuk diversifikasi. Nah diversifikasi tersebut coba kenapa enggak di jasa, karena kalau jasa itu kan COGS-nya itu relatif rendah, nah itu cuannya gede. Nah itu yang menarik ya. Kalau F&B itu udah tahu lah, kalau pemain F&B itu pasti udah pada tahu. Tapi kalau di jasa itu COGS-nya itu relatif rendah, cuannya gede. Nah itu yang menarik, dan akhirnya saya buka usaha tersebut seperti itu. Oke. Menarik. Kita coba tarik mundur lagi dari yang tadi Kang Imo cerita embrionya ini kan dari seblak awalnya. Yang mana di Solo itu di tahun 2014 ya tadi ya, itu mungkin belum banyak orang kenal. Nah itu gimana strateginya ngangkat satu produk yang orang aja belum kenal, Kang? Betul, susah sekali ya pada waktu itu. Karena boro-boro beli, tahu aja enggak apa itu seblak. Ini menarik sekali, karena saat itu saya udah riset pada waktu 2014 itu nggak ada sama sekali seblak. Saya udah dari Solo Timur ke Solo Barat gitu kan, ini nggak ada nih seblak. Saya cuman waktu itu ibaratnya ingin mengenalkan, karena seblak itu dari kota asal saya, Garut gitu kan. Saya kelahiran Garut sebetulnya kan. Saya bangga aja sih memperkenalkan. Nah kemudian ya akhirnya kita edukasi ya. Jadi sekalian selling, karena waktu itu yang jualan saya sendiri. Jadi sekalian kita berjualan, sekalian kita memperkenalkan bahwa seblak itu apa, dari mana, rasanya seperti apa. Jadi organik sih sebetulnya ya. Jadi memakan waktu cukup lumayan panjang, 2014 ke 2016 organiknya seperti itu. Makanya 2016 sudah mulai berkembang di beberapa cabang, baru bisa berkembang di 2016 sebetulnya. 2016 itu setelah para katakan marketnya setelah teredukasi ya, jadi akhirnya bisa melakukan ekspansi di cabang terdekat lah, katakan seperti itu. Iya. Jadi butuh 2 tahun Kang ya, dan itu organik. Dulu organik tahun segitu udah ada
digital marketing nggak sih? Sosmed udah jalan nggak sih? Tahun segitu kebetulan pada waktu 2014 sepertinya Instagram baru mau mulai naik-naiknya ya, baru mau Facebook baru rasanya mau waktu mulai, itu ya. baru mau muncul sepertinya ya 2014 itu, karena postingan-postingan saya yang agak pertama posting kalau nggak salah 2015 2016 Facebook dulu kan di awal kan, Facebook itu dulu, Facebook benar. Nah itu akhirnya karena saya pada waktu rajin ngepost, cuman postingannya ya zaman dulu asal-asalan aja ya kan, asal-asal bisa difoto, dipost, kemudian di-upload. Tadinya sih hanya untuk dokumentasi saja. Dulu kan nggak mengenal brand awareness bangun engagement di media sosial, nggak mengenal. Jadi ya udah, yang penting ada dokumentasi, suatu saat bisa dilihat lagi seperti itu. Kalau di YouTube sih udah main juga, udah lama sekali di YouTube. Saya anggap juga si Instagram ini kayak YouTube juga pada waktu itu kan. Jadi belum ramai kayak sekarang kan pada waktu itu. Cuman Facebook boleh lah untuk dokumentasi. Selanjutnya di 2015-16 mungkin ya Instagram baru mulai post satu. Tapi bagus sih pada waktu itu sih, seperti itu sih. Iya. Tapi selama 2 tahun itu apakah stabil atau gimana Kang? Karena banyak saya lihat di lapangan gitu ya, produk-produk yang secara edukasi itu belum terlalu familiar, itu akhirnya layu sebelum berkembang gitu. Nah, iya. Gimana tuh sampai bisa 2 tahun bertahan, bahkan setelah itu buka cabang terus gitu kan, nggak gampang gitu. Iya, apa betul. Tuh rahasianya? Karena rahasia sih kalau F&B itu sangat simpel sekali ya, sesimpel banget ya, karena dia cukup enak, pasti orang balik lagi. Jadi kalau di marketing di 1.0-nya dulu mungkin ya, di produknya dulu aja. Kalau waktu itu memang produknya, saya yakin juga produknya enak dulu gitu kan, meskipun agak asing seperti itu pada waktu itu, tapi saya yakin produk yang saya buat saya enak. Jadi sesimpel itu. Kemudian setelah dapat enak, baru ini apa namanya, konsisten dengan SOP seperti itu. Konsisten dengan SOP, baru dikasih tahu lagi live bisa ikut tuh. Setelah enak baru konsisten dengan SOP. Saya juga waktu awal buka nggak kenal SOP, nggak kenal harus gimana. Ya udah berjalan, cuman karena memang basicnya mungkin pada waktu saya tertib ya. Jadi setelah apa istilahnya, lumayan marketnya itu mulai tergiring ya, istilahnya mulai banyak yang suka. Nah, kita konsisten dengan resep yang ada, konsisten dengan servis juga seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu yang yang membuat si Seblak ini sampai sekarang sampai bertahan bahkan berkembang seperti itu. Menarik. Jadi di awal itu Kang Mo udah punya tim atau jalan sendiri di 2014 itu? Jalan sendiri. Saya sampai 2000 berapa ya? 2017 aja masih jalan sendiri kok. Oh, yang buka cabang itu? Iya, jalan sendiri. Nggak ada tim pada waktu itu. Timnya cuman orang-orang terdekat aja udah selesai seperti itu. Sama sekali sampai dulu. Jadi semua jadi CEO banget. Nah, cuman E-nya bukan eksekutif tapi everything. Jadi chef, everything officer. Jadi apa-apa dikerjain sendiri ya. Iya. Lalu mulai menerapkan SOP, pakai SOP itu di tahap apa kan? Setelah kompleksitas permasalahannya meningkat, jadi lama-lama banyak cabang, banyak masalah seperti itu. Itu saya kira harus scale up kan pada waktu itu kan. Akhirnya kompleksitas permasalahannya mulai muncul seperti itu. Sehingga ini gak mau saya harus banyak belajar, saya harus upgrading, saya harus scale up seperti itu. Nah, dari sana baru kepikiran untuk bangun sistem, bangun manajemen dan sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Jadi yang penting jalan dulu aja ya, jalan dulu, nanti udah gede baru kita bikin sistemnya gitu ya Kang ya. Ya mungkin di kondisi tertentu seperti itu mungkin ya. Kalau lebih bagusnya, kalau sekarang sih saya buat usaha udah dibangun sistem dari awal. I see. Karena dulu mungkin karena keterbatasan
hal-hal tertentu ya. Tapi kalau sekarang udah ngerti caranya nih, better dibikin langsung dari awal sistemnya gitu ya Kang. Betul. Jadi Oke. baik dari sekarang sejak dini lah, sehingga blind spot dari awal itu udah kita tahu kan, oh mana yang harus dibetulin, mana yang harus diperbaharui, mana yang harus istilahnya di SOP-nya dipatuhi seperti itulah. Kalau awal-awal kan kita nggak tahu gitu kan, jadi jalan aja, istilah kata ya otak kanannya jalan dulu lah seperti itu, eksekusi dulu. Jadi sambil berjalan. Tapi sih kalau menurut saya sih tergantung kondisi kali ya, karena untuk hiring juga kayak manpower itu kan membutuhkan labor cost yang gampang loh. Iya betul, ada biayanya lah seperti itu. Yes. Iya. Menarik. Apa yang bikin Kang Mo bisa apa ya? Kadang orang buka cabang itu bukannya malah untung, malah ada yang justru jadi awal mula problem, Kang. Ya, justru ketika dia mulai buka cabang, mulai nggak terurus segala macam, malah awal mula permasalahan dari situ. Dari beberapa case yang saya dapat. Ya, apa yang membuat Kang Mo meyakini bahwa oke, ini waktunya buka cabang gitu? Ada trigger tertentu nggak sih untuk teman-teman yang jalan di F&B ini, biar nggak buru-buru buka cabang atau apa kira-kira triggernya, Kang? Ya, saya kira dulu pertama saya buka cabang itu harus optimal dulu sih. Jadi yang menjadi keliru adalah kalau menurut saya, jadi dia mau buka cabang sementara cabang pertamanya tidak optimal. Jadi itu syarat wajib buka cabang. Jadi optimasi dulu. Optimasi dalam hal apapun, terutama revenue-nya dulu ya, omsetnya dulu harus sampai optimal. Kira-kira kalau satu hari katakan omsetnya 3 juta seperti itu, dan ini udah nggak sanggup lagi nih nerima demand yang begitu banyak seperti itu, baru kita istilahnya kepikiran untuk buka cabang. Jadi jangan sampai ini belum optimal, baru omset sedikit aja udah buka cabang, itu keliru sekali menurut saya ya. Tapi itu kan beda-beda versi. Tapi menurut saya satu cabang dioptimalkan dulu seperti itu. Sisi omsetnya terutama, sisi pendapatannya seperti itu. Jadi baru kita memikirkan untuk pembukaan cabang atau ekspansi seperti itu. Ini mungkin yang keliru itu. Jadi belum settle udah buka cabang, nggak gimana coba. Bahkan yang sudah settle saja buka cabang belum tentu bisa, belum tentu mampu, karena setiap tempat itu punya marketnya masing-masing, dan yang namanya strategis itu bukan hanya strategis menurut kasat mata kita, tapi strategis menurut marketnya itu sendiri. Itu yang menjadi istilahnya poin penting, sehingga POI-nya itu point of interest-nya harus jelas, marketnya di mana, produknya apa, buat siapa, dan harus dikenali marketnya. Padahal setiap daerah, setiap tempat marketnya berbeda-beda. Nah itu yang analisisnya kurang begitu istilahnya kurang begitu bagus ya, analisis kurang begitu jeli, kurang begitu teliti, sehingga ketika buka cabang ya ambiar nantinya jadi akan kacau. Benar. Menarik ketika Kang Mo berbicara memaksimalkan dulu. Apa maksudnya bagaimana saya sebagai seorang pengusaha F&B tahu ini udah optimal belum? Gitu. Ya itu simpelnya itu dilihat dari omsetnya dulu aja, paling simpel omsetnya itu. Kalau bulanannya revenue-nya gitu kan. Jadi di awal kita pastikan dua pilihan, kita revenue growth dulu atau profitability growth dulu. Jadi pertama yang diperhatikan adalah mau meningkatkan dulu revenue atau mau meningkatkan dulu keuntungan, kurang lebih seperti itu. Nah itu harus optimal dua-duanya. Jadi baik dari sisi profitnya itu udah optimal, dan juga revenue-nya dalam artian jumlah trafficnya seperti itu ya. Jadi kan semakin besar revenue, trafficnya juga semakin banyak, itu juga udah optimal. Jadi kalau misalkan demand-nya satu hari 300 orang dan itu udah nggak bisa dijangkau lagi, makanya udah nggak bisa dihandle, itu kita baru bisa buka cabang. Nah itu saya kira yang dinamakan optimal. Jadi itu simpelnya sebetulnya sangat simpel sih kalau menurut saya. Oke. Artinya kita harus bikin target dulu. Kenapa? Harus bikin. Artinya kita perlu bikin target dulu. Target itu kan memang ditentukan sejak awal ya. Memang target itu ditentukan sejak awal. Hanya kan istilahnya yang dinamakan optimal itu targetnya itu ya optimal seperti itu. Jadi targetnya itu katakan POI-nya itu dari 10.000 ya, katakan POI-nya itu adalah 30%.
3.000 customer katakan. 3.000 customer dibagi 30, kurang lebih seperti itulah. Satu hari katakan bisa sampai 100 customer atau 500 customer gitu ya. Nah sementara si outlet ini nggak cukup tuh kalau untuk menghandle 500 customer, misalkan seperti itu. Nah itu udah optimal kan. Nah ini belum nyampe titik optimal, udah istilahnya buka cabang. Jadi maksud saya gitu. Target kan dari awal seperti itu. Jadi meski akan balancing sih sebetulnya. Jadi perlu bikin targetnya dulu ya teman-teman. Nanti dari situ kalian bisa nilai itu udah mentok belum gitu ya. Atau misal kalau sebelum buka cabang dipanjangin durasi buka outletnya mungkin nggak kayak gitu kan. Jadi sebelum buka cabang yang biasanya jam 5 tutup diganti tutup jam 9 misalnya. Atau area tertentu kalau kalian bisa dilebarin ya. Jadi nggak secara kos nggak langsung gede gitu kali ya. Iya, kurang lebih gitu. Ya. Teknis itu mau di jam operasional dipanjangin sampai pagi ketemu pagi misalkan seperti itu ya. Cuman kan dilihat dari jam konsumtifnya karena warung juga, resto juga harus ada yang nungguin kan, dan itu juga akan mempengaruhi kepada stabilitas resto kalau yang jaganya istilahnya nggak benar-benar mau, itu bisa turnovernya tinggi seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kalau mau melebarkan ke pinggir ya bisa, kalau emang bisa melebarkan ke pinggir ya bisa. Itu kan dua pilihan untuk ekspansi, mau vertikal atau horizontal. Jadi mau vertikal itu satu cabang besar, horizontal itu kecil-kecil tapi banyak seperti itu. Menarik. Jadi tinggal disesuaikan dengan kapasitasnya teman-teman gitu ya. Ya, menarik. Terus kita coba lompat ke fase mulai berkembang nih, Kang. Di fase itu dalam tahap apa ya? Atau gini, 2014 ke 2016 itu kan butuh 2 tahun untuk progres mulai buka cabang. Berapa lama sampai Kang Imo akhirnya merasa butuh tambahan personil nih, udah nggak bisa sendirian nih? Berapa lama? Ya sebetulnya itu tergantung dari cabang itu sendiri. Mengenai berapa lamanya itu terkadang juga kondisional, artinya tidak apa istilahnya tidak pasti ya. Cuman kalau memang tempat itu benar-benar bagus, strategis, itu bisa kelihatan kok. 3 bulan pertama aja udah bisa kelihatan. 3 bulan pertama aja udah bisa kelihatan, wah ini demand-nya tinggi, ini marketnya pas gitu kan, POI-nya bener, target marketnya, bidik marketnya juga jelas, pas, dan juga kena seperti itu loh. Yaitu akan disesuaikan, manpower-nya juga akan disesuaikan. Itu kan nggak mungkin kalau lagi rame jumlah porsi sehari 500 porsi, sementara manpower-nya kurang dari kurang dari berapa orang gitu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ada takarannya, satu orang itu SDM bisa menghandle katakan 50 porsi seperti itu. Berarti kalau 500 porsi 10 SDM, kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga akan disesuaikan efisiensi gimana itu, Kang? Kalau kita bayangin saya misal mau mulai bisnis F&B gitu, ngitungnya gimana nih? Saya butuh berapa orang nih buat tim saya gitu? Ya itu kembali kepada kapasitas masing-masing. Jadi kayak misalkan untuk cook ya, misalkan ada server, waitress, kemudian cook, kasir, dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lebih ke cooknya dulu, yang masak lah. Nah yang masak ini misalkan kapasitas satu orang dia mentok di 100 porsi gitu kan. Berarti kan kalau memang sehari itu bisa 200 porsi, berarti 2 cook ditambah helper 1 seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu satu. Kemudian dilihat shiftnya, shift 1 katakan bisa 100, shift 2 bisa 100, berarti antara shift 1 sama shift 2 harus disimpan cook masing-masing 1. Gampang sekali sih untuk analisis seperti itu sih. Mesti diukur ya kuncinya ya, sepertinya. Jadi kalau saya juga prinsipnya juga asasnya adalah efisiensi kerja, sebab kita juga nggak bisa langsung banyak-banyak, sementara jumlah traffic kita yang jajan itulah yang beli di resto kita sedikit, kan itu akan mempengaruhi kepada labor cost-nya, kepada OPEX-nya, operational expenditure-nya, kepada salary-nya seperti itu. Menarik.
Itu Kang Imo dari awal bisnis sudah punya pembukuan gitu, laporan keuangan, kosnya berapa gitu? Nah, kebetulan yang menarik juga saya pertama buka cabang itu juga udah saya tuliskan. Jadi saya memang nggak suka menulis, tapi ketika perduitan saya suka menulis duit gitu. Jadi itu jadi modal juga. Jadi pertama buka usaha saya udah nulis, meskipun cuma manual ya, pakai pulpen biasa, pakai buku biasa, buku manual aja. Jadi sehari pengeluaran berapa, kemudian pendapatan keseluruhannya berapa, kemudian nanti dipotong belanja ya sesimpel itulah, potong belanja sisanya berapa, udah sisihkan. Kemudian kalau punya karyawan satu, awalnya punya karyawan satu, buat karyawan katakan satu hari 40.000, udah simpen buat belanja, ada nyebutnya tabungan. Bahkan saya di awal-awal nggak mau memakai uang untuk meskipun itu udah net profit ya, nggak mau, takutnya saya nggak bisa bayar karyawan kayak gitu kan waktu dulu, sehingga memang udah disiplin dari awal sebetulnya. Yang penting kalau F&B kan enaknya kita bisa numpang makan ya, jadi untuk makan kita sendiri aman gitu lah, jadi tinggal gitu. Itu keuntungan bisnis F&B ya. Tiap hari makan seblak. Tiap hari makan seblak, bisa pakai nasi soalnya seblak itu enak soalnya. Ya nggak enak gitu kan, banyak seblak tuh yang enak ya. Kalau si seblak ini enak. Bahkan kemarin tuh Pak Irwan Musuh sama Pak Rendo Barak pertama seumur hidup di Indonesia, pertama seumur hidup makan seblak kayak seblak coy. Jadi itu ada tuh di akunnya seblak coy, lagi viral banget ya se Indonesia tuh. Baru-baru ini kok, belum sebulan. Mungkin berapa minggu lalu, 2 minggu lalu ada ya, Dik ya. 2 minggu lalu. Pertama makan seblak dari seblak. Keren juga dan nggak enak katanya, kata Pak Reno Barat, enak sekali Kang. Alhamdulillah saya bilang gitu, enak. Ya. Itu padahal punya karyawan banyak gitu ya. Gimana jaga kualitasnya Kang sampai bisa tetap enak, nggak enak gitu? Kan tiap orang bisa jadi kan beda-beda ya. Betul. Ya itu berjalannya waktu ya, akhirnya saya upgrade terus di apa istilahnya, di keilmuan di usaha, tentunya di F&B, scale up terus lah untuk saya yang pribadi seperti itu. Kalau awal-awal sih tentunya sangat sulit kita membuat SOP, bagaimana cara karyawan itu mengikuti SOP itu. Tapi ya udah kita tuliskan aja bahwa ada SOP sekurang-kurangnya dua SOP yang harus dijalankan. SOP service, yang kedua SOP produk. Jadi untuk cook tadi, untuk kokinya ya udah ini produknya dari A B C D F G, kamu harus seperti ini. Nah itu SOP-nya ada yang berupa tulisan, ada yang berupa langsung seperti itu. Jadi langsung diajarkan seperti itu. Kalau sekarang mungkin bisa lebih canggih lagi, bisa lebih bagus lagi pakai sistem learning management system ya. Jadi ada videonya segala macam. Itu mungkin salah satu istilahnya learningnya para SDM seperti itu. Tapi di awal-awal juga sama lah. Di awal-awal pun juga sama. Jadi susah sekali untuk menerapkan SOP ya, sambil berjalannya waktu, setelah tahu sekarang ya disistemi ya seperti itu. Kalau udah disistemi ya udah aman. Kalau sekarang lebih canggih lagi cara dibuatkan KPI segala macam, jadi itu lebih terukur lah, saya kira seperti itu. Menarik. Kalau buat orang cooking gitu, itu secara resipi juga di-share kan? Ya, kan banyak yang orang kan takut dicuri resepnya lah atau apalah kalau F&B kan. Kalau Kang Imo sendiri gimana menyikapi hal-hal kayak gitu? Dalam artian bukan di-share resipinya ya, tapi di-share itu adalah premixnya. Jadi ini yang saya kira banyak yang keliru. Dalam artian jangan di-share semuanya. Kita harus punya premix. Katakan bumbu inti yang memang ya kalau saya sih keluarga aja yang buat, nggak ada yang tahu lagi seperti itu. Nah, teknisnya yang kita ajarkan, yang menjadi SOP itu adalah teknisnya seperti itu. Dan kemudian kalau emang lebih besar lagi, resep-resep tersebut itu bisa kita pisah-pisahkan. Nah, baru itu dibuatkan premix. Jadi ada orang masing-masing satu-satu. Ini kalau bicara besar ya. Kalau bicara udah sangat besar sekali, sehingga dia juga nggak tahu tuh ini dari mana, itu dari mana. Ketika disatuin ya jadi premix. Ketika dimasak istilah jadi master, premix kemudian jadi master. Master itu bisa buat dimasak di outlet tertentu, di outlet semua outlet seperti itu. Jadi nggak dari awal ini dibuatkan ini gramasi segala macam, ya nggak seperti itu juga. Memang ada yang memang resep-resep tertentu yang memang gramasinya dibuat, tapi itu hanya sebatas katakan di step
2-nya. Sementara untuk menjadi seblak harus sampai step 5 seperti itu. Jadi kita nggak kasih semuanya. Ada bumbu raciknya lah istilahnya yang memang masih berpegang sama kita seperti itu. Ya kalau di share meskipun sekarang banyak lah ya yang nge-share resep di YouTube dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi bahwa usaha itu F&B itu tidak hanya melulu produk juga. Meskipun produk enak, kalau pelayanannya nggak enak juga itu mungkin akan istilahnya akan kurang bagus. Ya. Jadi paketan istilahnya. Jadi satu, kalau sekarang mungkin produknya enak, penyajiannya juga enak, produk consumable segala macamnya, packagingnya, brandingnya juga enak, marketingnya juga bagus, servisnya pun juga bagus. Nah itu sudah suatu paket ya yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi perlu ada kunciannya tadi ya. Jadi nggak semua. Jadi tetap ada resep utama tetap harus kita pegang gitu ya Kang ya. Betul. Iya. Resep utama kita pegang. Sama ini Kang. Isunya itu kalau di bisnis F&B Kang. Iya. Banyak pengusaha yang mengeluhkan itu karyawan itu turnovernya tinggi banget gitu. Jadi kayak keluar masuk. Akhirnya baru ngajarin hilang. Akhirnya itu kan juga berpengaruh nantinya ke pelayanan lah, ke servisnya kita dan segala macam. Gimana tuh mengatasi gitu turnover karyawan di bidang F&B ini? Ya memang kebetulan saya juga memang bergerak di bisnis consulting ya. Jadi kebetulan beberapa klien-klien saya pun juga atau istilahnya para UMKM yang kebetulan saya mentoring juga itu mungkin udah banyak sekali dari mulai dia punya karyawan 1, 2, 10 bahkan puluhan, bahkan ada yang ratusan, bahkan ada yang sampai omsetnya miliaran setiap bulan. Itu saya akhirnya menggali dari mereka. Nah untuk F&B sendiri kenapa turnovernya tinggi? Memang seperti itu karena di FN itu rata-rata dia semi terampil, bukan terampil. Nah semi terampil itu kebanyakan orang-orang si calon employee-nya itu dia cuman batu loncatan biasanya seperti itu. Jadi saya kira dari rekrutmen di awal itu harus cari-cari yang benar-benar SDM yang benar-benar memang mau kerja, serius kerja, seperti yang punya komitmen tinggi. Sekurang-kurangnya kita harus hire orang-orang tersebut kurang lebih dari 3 aspek. Yang satu dari psikomotorik tentunya ya, keterampilannya mereka, kemudian kognitif atau wawasannya, yang terakhir adalah yang paling penting adalah afektif dari sisi moralnya atau etikanya atau komitmen kerja, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang basic utama fundamentalnya harus dibangun seperti itu. Baru setelah itu baru kita bungkus mereka dengan sistem yang bagus, dengan peraturan yang bagus, tentunya dengan gaji yang layak seperti itu sih. Saya kira kalau itu insya Allah lah mungkin turnovernya akan lebih rendah. Kemudian menciptakan culture perusahaan yang baik ya seperti itu. Ya. Kalau ngomong soal gaji karyawan di bidang F&B itu berapa persen kira-kira? Kang, karena banyak teman-teman UMKM ini kan juga mereka kadang bingung ya nentukan salary berapa, sementara kita juga masih merintis kan gitu. Idealnya berapa persen kalau di bidang F&B gitu Kang untuk salary gitu ya? Ya simpelnya itu kalau sekarang mau gak mau kan rata-rata SDM atau karyawan kita itu meminta untuk minimal UMR seperti itu ya. Okay. Nah paling nggak biasanya F&B-nya bisnis kita segimana besar seperti itu, omsetnya segimana banyak. Nah, itu tidak bisa ditentukan berapa persennya. Saya kira gak bisa ditentukan, meskipun bisa, intinya bisa aja. Ini jatahnya sekian persen bisa terjadi. Terkadang kan di lapang itu sangat berbeda ya. Yang paling penting adalah ya kalau memang kamu mau UMR ya kita turunkan sedikit, ditanya dulu kan seperti itu. Katakan UMR-nya 2,5 juta. Ditanya dulu untuk pertama training berapa, 1,5 mau apa enggak. Jadi memang dicari yang memang enggak terlalu murah tapi enggak terlalu tinggi juga, tengah-tengah lah seperti itu. Nah akan tetapi apabila memang dia karyawannya itu bagus, tentu kita perlu validasi dulu tuh dalam 3 bulan awal untuk probation seperti itu. Nah pada masa probation itu kita istilahnya melihat kapasitas atau kualitas juga si
SDM tersebut atau si karyawan tersebut. Nah, kita kenapa enggak untuk menaikkan minimum di angka UMR? Saya kira nggak jadi masalah kalau memang dia kontribusinya besar kepada perusahaan. Yang jadi masalah adalah kontribusi mereka besar, nah kita nggak gaji besar, kita nggak layak gajinya, itu yang jadi masalah. Dan itu terjadi di UMKM yang lainnya. Nah, itu yang jadi masalah besar. Akhirnya tercorenglah sedikit kurang bagus citranya. Iya, menarik. Jadi dari sisi itu pun juga harus diatur ya. Oke. Sampai di kemitraan, Kang. Itu gimana ngatur konsepnya gimana sih, Kang? Kemitraannya di yang sekarang lagi Kang Imo jalanin gitu, mungkin boleh di-sharingkan ke teman-teman ya. Apanya? Konsep kemitraan yang lagi Kang Imo jalankan. Sebetulnya kemitraan saya jalankan itu sejak 2016 ya, sampai 2023 lah. 2024 masih saya nerima. Tapi sekarang saya stop dulu kemitraan seperti itu. Jadi saya lagi bangun sistem kemitraan yang benar-benar proper, kayak gitu kan. Jadi sekarang tuh memang kita lagi stop dulu. Dia memang sejak 2016, kalau enggak 2016 pertengahan kali ya, baru kita bangun kemitraan sampai 2023. Tapi kemarin 2024 masih ada, kita buka cabang di Karawang sama di mana tuh, Lamongan ya, seperti itu. Lamongan. Nah itu kalau ngomongin resepnya kemitraan sih sangat gampang sekali. Cuman kemitraan sekarang itu sistem yang susah. Saya kira saya sepakat dengan beberapa istilahnya, ada beberapa teman-teman saya yang ngomong bahwa membangun kemitraan itu tidak mudah. Namanya bisnis F&B ya, garam aja harus diatur gitu loh. Garam micin aja harus diatur. Terkadang SOP-nya itu tidak stabil, tidak konsisten seperti itu. Jadi memang sistemnya yang harus dibenahi untuk kemitraan tersebut. Tapi kalau hanya sekedar kemitraannya menjual opportunity saja, jadi itu kayak jualan gerobak nantinya. Jadi jualan 20 jutaan, 30 jutaan, ya rame-rame laris, tinggal di bus aja tuh di Meta Ads misalkan. Ya udah selesai, rame-rame udah selesai itu, tapi dia tidak sustainable. Nah, itu yang jadi masalah. Itu banyak sekali kemitraan-kemitraan yang memang tidak terkontrol secara SOP-nya seperti itu. Supply chain-nya juga kadang tidak jalan dengan baik seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar buat kemitraannya gampang sekali. Maksudnya untuk menjual gitu ya, gampang sekali. Tapi untuk membuat growth si mitranya itu sendiri, nah itu yang jadi susah. Jadi permasalahan, kalau saya memikirkan ya udah saya benahi dulu holdingnya, ya kan. Nah, saya benahi dulu holdingnya untuk ketika besok misalkan ada yang bermitra, mungkin akan bisa lebih baik seperti itu. Tapi rencananya sih pengennya, kalau saya pribadi sama teman-teman, sama tim saya tentunya ya di holding, pengen membuat kemitraannya seperti kayak franchise tapi master franchise. Jadi satu orang bisa buat puluhan bahkan ratusan cabang. Jadi nggak banyak orang yang istilahnya nggak satuan seperti itu. Jadi kita langsung sistemnya buka master franchise. Seperti kayak brand-brand besar lah yang kayak McD, KFC itu mereka kan juga master franchise. Jadi satu operator, satu sistem, satu operator. Itu saya kira akan meminimalisasi yang tadi yang dibilang, meminimalisasi yang terjadi ketidakberhasilan pada outlet tertentu atau mitra tertentu seperti itu. Artinya salah satu faktor yang membuat Kang mau stop dulu untuk kemitraan ini karena lagi mau bikin sistemnya lebih perfect lagi gitu ya? Ya betul. Kita bangun lagi sistem yang benar-benar bisa support. Karena saya terus terang, saya orangnya memang sangat support pada semua mitra yang pernah bekerja sama di sebelah coy seperti itu. Jadi kadang masa ya istilahnya mereka itu pengen berkembang, pengen sukses dalam bisnisnya, kemudian ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Lah itu jadi beban moral bagi saya. Itu yang jadi berat. Lalu gimana dengan mitra-mitra yang udah join, Kang? Dari 2016 sampai 2023 itu masih tetap jalan dengan Kang Mo atau gimana? Gitu. Sebetulnya mitra sebelah itu sejak 2016 sampai 2019 itu mereka rata-rata laris, gitu ya. Saya katakan rata-rata laris jualannya bahkan sudah di angka BEP kali ya.
Kemudian apa istilahnya, ramai rata-rata laris. Jarang yang nggak laris, hampir rata-rata 95% laris. Pas corona aja yang agak berat seperti itu. Corona ya. Cuman laris saja kan nggak cukup. Nah, laris tapi harus berkembangkan seperti itu ya. Tidak hanya cukup laris saja, tapi harus sustain. Nah, harus larisnya itu harus sustain gitu kan. Larisnya itu harus sampai istilahnya di titik optimal tadi yang saya bilang di awal seperti itu. Jadi tidak hanya cukup laris, karena harus prosper ya intinya. Jadi bukan hanya laris tapi harus prosper, harus makmur lah. Itu yang istilahnya apa menjadi PR besar buat kami ya di tim saya seperti itu. Tapi rata-rata sejelek-jeleknya oke sih. Sejelek-jeleknya ya mungkin nggak nyampe 10 mitra yang jelek, nggak nyampe. Tapi ada lah yang benar-benar jelek, ada. Jadi 6 bulan langsung istilahnya tutup, ada seperti itu. Tapi nggak nyampe 10 kayaknya itu. Karena semua sampai tahunan. Oke. Itu tuh untuk bahan-bahannya gitu berarti ambilnya dari Kang Mo atau mereka bisa cari sendiri, tapi kita kasih spesifikasinya gitu. Ya, untuk menjaga kualitasnya. Untuk bumbu raciknya dari pusat. Tapi kalau untuk istilahnya produk atau bahan tertentu yang memang secara merek distribusinya ada di lokasi mitra, ya udah bisa dibeli sendiri seperti itu. Berarti untuk bumbunya. Cuman bumbu raciknya memang nggak diperjualbelikan, jadi itu memang diracik dari pusat, itu udah nggak ada di mana-mana. Artinya dari pusat di drop ke cabang ke mitra-mitra gitu ya? Ya. Ya, menarik. Apa challenging terbesar, Kang, untuk menjalankan bisnis F&B ini? Ada cerita apa? Problem terbesar yang pernah dialami gitu? Ya, problemnya apa ya? Saya kira problemnya berbagai macam ya. Jadi kadang tidak bisa kita menyimpulkan satu problem ini, kemudian problem ini paling besar atau ada problem yang lain. Karena kompleksitas problemnya kan banyak ya seperti itu. Cuman rata-rata selalu ada problem memang yang tadi kalau di F&B itu di turnovernya itu. Jadi di SOP rata-rata itu memang sudah jadi apa ya? Jadi istilahnya sesuatu yang harus ini kan apa ya, diterima oleh si UMKM di F&B seperti itu. Itu rata-rata itu aja sih. Artinya problem yang sering dialami ya seputar karyawan itu berarti kan ya? Karena yang lagi tadi dibilang bahwa kan karyawan akan mempengaruhi pada produk, sementara kuliner itu nggak ada negosiasi, harus enak. Udah ngomongin branding, mau ngomongin positioning, mau ngomongin apapun itu, mau ngomongin marketing kayak kita tetap harus enak. Gitu. Kalau nggak enak nggak akan jalan, Kang ya. Bener. Ya, saya mengalami ada satu outlet dan kemudian di-boost KOL-nya, di-boost, kemudian dari sisi marketingnya segala macam di-boost, offline sama online, kemudian ya KOL-nya yang jelas segala macam juga di-boost, kemudian paid promote-nya, visitor, wah udah melibatkan semuanya itu rame, tapi kan nggak sustain. Artinya kembali kepada produk seperti itu. Jadi sesimpel. Bahkan kalau emang produk enak, organik pun juga bakalan bagus gitu. Strategi salah satunya. Strategi marketing yang paling efektif untuk F&B ini seperti apa, Kang? Strategi marketing untuk F&B ya. Apa dulu nih? Karena itu terlalu generate ya. Jadi strategi marketing untuk F&B yang paling sekarang. F&B-nya bisnis modelnya seperti apa? Itu kan nggak bisa di generalisir. Itu bisa kasih contoh kira-kira F&B-nya. Artinya F&B satu dengan yang lainnya itu nanti juga bisa beda strategi gitu ya? Bisa lah, bisa beda lah, nggak bisa sama. Tergantung bisnis modelnya. Oke. Kalau bisnis yang apa? Kita ngomong seblak deh, seblak coy. Ini kan bisnis yang harusnya mudah untuk dijalankan oleh orang-orang yang penting dia bisa masak gitu ya, bisa masak enak. Nah tapi kadang mereka bingung masarin. Nah itu gimana tuh untuk bisnis model yang seperti itu? Ya
kalau seblak misalkan, seblak juga dilihat seblak yang mana, karena seblak itu juga konsepnya beda-beda. Katakan seblak yang ada di restonya itu ukuran 5 kali 15, nah gitu dulu ya, itu jadi biar spesifik. Oh, 5 kali 15. Kemudian di sana POI-nya apa, siapa, market primernya siapa, sekundernya siapa, tersiernya siapa. Simpel banget sebetulnya kalau tahu semuanya ya. Oh, udah tahu gitu. Nggak usah terlalu berjemat-jemit untuk sering marketing. Ya udah, tinggal bangun aja di sana untuk di awal awareness-nya dulu untuk sekitar itu. Katakan target primernya adalah mahasiswa. Ya udah, mahasiswa mana nih? Nah, ditentuin, katakan mahasiswa UNS, mahasiswa ISI, sama mahasiswa STIKES. Ya udah, kita fokus ke mereka aja dulu seperti itu, dan kemudian dilihat datanya, mereka ada berapa puluh ribu dari keseluruhannya. Nah, ketika kita mau ngomongin untuk memasarkan, ya udah selesai, paid promote aja di akun mereka, di akun, katakan akun salah satu kampus tersebut, udah selesai. Kalau enggak kita ikutan belajar di mereka juga, salah satu untuk membangun awareness seperti itu. Jadi just simple, sangat simpel sekali untuk istilahnya memarketing itu, mempromosikan itu. Boleh lah pakai offline, boleh berbagi voucher kepada kos-kosan, semuanya itu juga efektif kok. Tinggal teknisnya aja, tinggal strateginya aja, pakai dengan efek scarcity seperti itu, sehingga ada efek kelangkaan dalam voucher tersebut. Katakan ada diskon pada tanggal 1, 2, 3 selesai, atau tanggal-tanggal yang memang tidak konsumtif, katakan di akhir bulan seperti itu. Ada voucher di tanggal 25, 26, 27. Kita bagi vouchernya bisa buy one get one, atau bisa seperti apa. Kasih benefit lah sekali. Sama-sama itu untuk membangun juga istilahnya, atau meningkatkan penjualan di outlet sebelah tersebut. Jadi memang seperti itu, simple sekali sih sebetulnya. Better dibuat lebih spesifik, atau kadang orang bingungnya gini kan, ketika kita ngomong marketnya mahasiswa, kalau di bisnis F&B ini better kita persempit market kita sehingga lebih fokus, atau kita luasin nih mahasiswa mana nih, lebih baik gimana, dibuat spesifik atau lebih general gitu kalau untuk F&B gini? Ya tadi saya bilang kan, market primernya itu adalah mahasiswa. Nah, market sekundernya siapa, market tersiernya siapa, kan nggak semua mahasiswa. Katakan begini lah simpelnya. Oke, market primernya itu adalah zonasi radius 5 km. 5 km itu lingkungannya kampus. Ya udah, market primernya adalah mahasiswa. Nah, untuk sekundernya, market keduanya adalah katakan di radius 10 km. Nah, siapa aja nih 10 km? Katakan pabrik-pabrik atau tempat-tempat kantor segala macamnya. Berarti itu market sekundernya, market keduanya. Akan dijangkaunya dengan apa? Oh, dijangkaunya dengan katakan online food seperti itu, service delivery online food seperti kayak Gojek, Grab dan sebagainya seperti itu. Jadi memang itu aja sih untuk membidik marketnya. Terakhir market ketiga atau tersier. Oh, tersier berapa kilometer? 15 km. Nah, 15 km dengan cara apa? Menjangkau mereka seperti itu, dengan cara sama aja, bisa di online pun, atau dengan cara tadi kalau udah nggak bisa terjangkau dengan jauh-jauh itu, kita buka cabang di area tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Simpelnya. Nah, jadi buka cabang itu ada cabang support soalnya. Jadi kayak misalkan kita buka cabang yang gede nih, ya, yang katakan 5 kali 20 meter, 5 kali 20 ke belakangnya, misalkan seperti itu. Nah, untuk market supportnya itu tidak harus besar sebetulnya. Bisa market outlet supportnya itu bisa kecil-kecil. Itu dulu yang memang dijalankan oleh sebelah seperti itu. Itu bagus. Jadi, yang besar 1, yang kecil 4, itu jadi bagus loh. Jadi probability untuk naikin revenue lebih tinggi gitu loh. Menarik. Yes. Ya. Oke. Di tahun ini kan, dengan naiknya, bukan naik sih, PPN-nya naik, tapi kan itu kan secara pemerintah kan agak ada diakal-akalin gitu ya, itunya pajaknya ya. Ngefek nggak sih isu yang kemarin kenaikan PPN lah segala macam, yang katanya 2025 ini akan susah, gelap dan lain sebagainya, ke dunia kuliner seperti apa nih ke depan, Kang? Ya jelas tentu ngefek sih sebetulnya, tapi lihat skala bisnisnya dulu.
bisnis kulirnya itu. Kalau memang udah besar mau gak mau kan ya kita wajib pajak, kita nggak bisa apa-apa lagi, ya udah selesai itu, tinggal kita mau seperti apa teknis untuk pembagian apa penghitungannya lagi COGS karena udah masuk pajak, dibebankan oleh customer kah atau dibebankan oleh PT seperti itu. Yang efek lah pastilah itu gimana pun, tapi kita kan nggak bisa istilahnya merubah, ya itu udah ketentuan dari pemerintah, ya udah kita jalanin aja. Sangat ngefek memang. Jadi artinya juga butuh edukasi cara menempatkan pajak ini dengan baik dan benar. Iya, iya. Artinya secara market juga turun atau so far oke-oke aja kalau di F&B? Ya kalau pajak itu kalau ini marketnya turun gara-gara pajak, saya kira mungkin ada benarnya, mungkin ada enggaknya. Tapi yang membuat turun akhir-akhir ini adalah deflasi ya. Jadi demand-nya naik, betul. Demand-nya menurun, harga bahan baku naik, itu yang memang tidak balance gitu. Jadi itu keseimbangannya sudah tergoyahkan seperti itu. Jadi demand-nya menurun karena pelemahan ekonomi. Secara makro ya kurang baik ya. Itu deflasi ya, itu bukan hanya di 1-2 kota, tapi hampir di semua kota ya seperti itu. Yes. Ya, semoga semakin membaik lah ya kondisi ekonomi di Indonesia. Amin ya Pak. Terakhir sebelum kita akhiri, ini udah hampir sejam kita ngobrol. Apa saran atau apa ya? Lebih ke tips deh buat teman-teman yang lagi mau merintis usaha di F&B atau mereka yang lagi fighting untuk ngedein bisnis F&B. Ada apa saran tips dari Kang Mo mungkin? Tips untuk bisnis F&B ya, tips bisnis F&B yang mereka lagi mau rintis nih, atau mereka lagi jalankan gitu ya. Banyak sekali sih tipsnya ya, tapi apa ya salah satu tipsnya yang yang pertama, jalani dulu, jangan lupa untuk bersyukur menjalannya itu, konsisten gitu kan, dan jangan gegabah. Jadi risetlah produk itu sebaik mungkin, seenak mungkin, sejat mungkin. Riset produknya itu buat produk yang untuk pemula yang market size-nya sudah besar. Jadi produknya yang market size-nya sudah besar supaya aman dulu lah di awal seperti itu. Itu mungkin tips awal untuk para pengusaha-pengusaha yang pemula di bidang F&B gitu. Jadi jangan buat produk yang memang market size-nya kecil, tapi buatlah produk yang market size-nya besar. Itu sih untuk titik amannya. Untuk amannya gitu ya. Iya, untuk pemula ya. Kalau yang udah lama-lama kan udah tahan banting. Hajar aja. Oke. Thank you Kang Imo. Jadi banyak banget teman-teman ya yang kita obrolin malam ini. Buat kalian yang mungkin tadi joinnya nggak dari awal, kalian bisa lihat lagi nanti di Instagram kita gitu ya. Dan thank you juga ya Kang Imo udah share ya banyak hal seputar bisnis F&B ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Thank you Kang Imo ya. Sukses terus, sehat-sehat terus ya. Makin jadi berkat buat banyak orang. Thank you. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama Mas Lukas. Ya, thank you semuanya. Bye.